Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya pada kitab Jawahirul Kalamiyah adalah maksud atau pengertian daripada lafadz istiwaun atau istawa dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi apa yang dimaksud istawa di sini atau istiwa? Mari kita mulai pembahasannya. Sin as-su'al mal muradu bil istiwa'i fi qaulihi subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa atau ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Apa maksud kata atau lafadz istiwa dalam firman-Nya Allah yang berupa ar-rahmanu 'alal arsy istawa? Kalau diartikan istawa di sini adalah bertempat. Jadi bertempat atau menempati. Jadi kalau lafadz istiwa di sini dimaknai dengan secara lafadz, bukan dengan secara maksud atau pemahaman, maka akan menyebabkan kita menjisimkan Allah atau menyamakan Allah itu dengan jisim atau dengan makhluk. Karena Allah sendiri itu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan segala sesuatu, tidak sama dengan makhluk. Tapi banyak dari kalangan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengartikan istawa atau istiwa di sini ya istiwa sesuai dengan maknanya, yaitu bertempat. Sehingga arti daripada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bertempat di atas langit. Arsy di sini adalah langit. Jadi akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Akan tetapi menurut keterangan yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, Allah itu tidak sama atau mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk, kemudian qiyamuhu binafsihi. Jadi apa yang dimaksud istawa atau yang dimaksud istiwa di sini? Mari kita bahas. Jim al jawab, jawabannya al muradu bihi istiwa'un yaliku bi jalalir rahmani jalla wa ala. Yang dimaksud dengan istiwa di sini ya istiwa'un yaliku bi jalalir rahman, adalah istiwa yang pantas untuk keagungan Allah. Jadi istiwa di sini tidak diartikan secara lafaz, tetapi kalau menurut beberapa keterangan di kitab-kitab yang lain, istiwa di sini Allah itu menguasai. Jadi diartikan istiwa pun di sini itu adalah menguasai. Jadi yang dimaksud istawa yaitu adalah Allah itu menguasai arsy, Allah itu menguasai langit. Jadi yang dimaksud istawa atau istiwa ini adalah istiwa yang pantas bagi Allah, bagi keagungan Allah. Jadi nggak bisa dikatakan istiwa itu seperti istiwa-istiwa yang seperti biasa. Jadi seperti kita ada di atas kendaraan, seperti kita ada di atas perahu, maka bukan seperti itu. Fal istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Kalau lafadz istiwanya maklum, kita tahu bertempat itu bagaimana, maklum. Tapi wal kaifu majhulun, akan tetapi bagaimana istiwanya Allah, nah itu yang majhul. Maksudnya kita tidak tahu bagaimana istiwanya Allah alal arsy. Jadi tidak bisa kita artikan istiwa di sini adalah istiwa sebagaimana istiwanya kita. Jadi istiwa'uhu alal arsy laisa ka istiwa'il insan ala safinah. Istiwanya Allah itu alal arsy terhadap langit, laisa bukan ka istiwa'il insan seperti istiwanya manusia ala safinati di atas perahu. Jadi istiwanya Allah terhadap langit itu tidak sama dengan manusia itu menempati tempat yang ada di atas perahu. Nah, tidak sama. Au dhuhrid dabati awis sariri, atau seperti istiwanya manusia di atas kendaraan atau di atas tempat tidur.
Sehingga istiwa di sini maklum, akan tetapi bagaimana yang dimaksud istiwa, tata cara istiwanya Allah, nah itu yang majhul, dalam artian kita tidak bisa mengartikan secara lafaz, sehingga kita bisa mengatakan adalah ya istiwa yang pantas bagi keagungan Allah. Sehingga faman tasawwara mithla dzalika fahuwa mimman ghalaba alaihi alwah. Maka barang siapa yang berpikiran seperti itu, dalam apa maksudnya seperti itu adalah menyamakan istiwanya Allah dengan istiwanya manusia, ya dia fahuwa mimman ghalaba alaihi alwahmu. Maka dia adalah salah kaprah atau salah pemahaman. Mengapa kok salah pemahaman? Li'annahu syabbahal khaliqa bil makhluqat. Karena dia akan menyerupakan khaliq, zat yang menciptakan, bil makhluk, dengan yang diciptakan. Jadi kalau dia itu memiliki pemikiran istiwanya manusia sama dengan istiwanya Allah, jadi istiwanya Allah sama dengan istiwanya manusia, maka dia salah kaprah atau salah pemahaman. Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Sehingga tidak bisa kita mengatakan istiwanya Allah itu sama dengan istiwanya manusia. Ma'annahu qad thabata fil akli wan nakli annahu laisa kamitslihi syai'. Padahal telah ditetapkan menurut fil akil, menurut dalil akal, wan nakli, dan juga dalil yang ada di Al-Qur'an, annahu, bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak seperti segala sesuatu. Jadi tidak bisa kita itu menyamakan istiwanya Allah dengan istiwanya manusia. Kalau istiwa itu sendiri ya, kalau menurut lafaz itu ialah menempati. Tetapi kalau kita artikan secara lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka kita akan menyamakan Allah itu dengan makhluk. Masa Allah ada di atas langit? Nah, ini yang akan rancu dan akan salah pemahaman. Fakama anna dzatahu la tusyabihu dzata syai'in minal makhluqat, kadzalika ma yunsabu ilaihi subhanahu wa ta'ala la yusyabihu syai'an mimma yunsabu ilaiha. Sebagaimana zatnya Allah tidak menyerupai zatnya sesuatu daripada makhluk, maka sedemikian juga sesuatu yang disandarkan atau sesuatu yang disandarkan ya, dinisbatkan kepada Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada makhluk. Maksudnya istiwa itu kan dinisbatkan kepada Allah, istiwa itu juga dinisbatkan kepada makhluk. Akan tetapi istiwa yang dinisbatkan kepada makhluk itu tidak sama dengan istiwa yang dinisbatkan atau yang disandarkan kepada Allah. Semoga kita semua terhindar dari segala sesuatu yang akan menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.